Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika ini. Semoga diberi kesehatan dan nantinya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Supaya pembelajaran ini dan para mahasiswa belajar diberi kelancaran, dimudahkan dalam memahami dan nanti mengamalkannya lebih mudah lagi. Marilah kita buka pembelajaran kita kali ini dalam tema pembahasan tentang soal keempat tentang ganjil. Kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, di GCR Bapak udah menyiapkan ada soal ketiga, kita udah menyelesaikan kemarin. Soal 4 itu awalnya Bapak akan membuatnya hanya satu, akan tetapi karena beda soal, beda persoalan, akan beda cara menanganinya. Sehingga yang soal keempat itu Bapak tarik kembali dan Bapak dibagi dua, ada soal 4 ganjil dan soal 4 genap. Untuk para mahasiswa sambil menunggu mendownload lagi dan yang udah ada untuk membuka filenya, Bapak akan bercerita dulu tentang kenapa ada 4 ganjil dan 4 genap. Jadi pada dasarnya data itu nanti akan ada yang lebih dari 30. Jadi data itu terbagi dua ya. Ada yang lebih dari 30. Ini data D, ada yang lebih dari 30. Lebih dari 30 itu berapa? Bisa 40, bisa 100, bisa 1000. Itu lebih dari 30. Ada yang kurang datanya itu dari 30. Jadi pada dasarnya sih ada dua. Pertanyaannya yang 30 masuk ke mana? Masuknya ke sini. Berarti ini lebih dari 30 yang kiri. Dan yang kanan itu kurang dari 30 atau sama dengan. Perbedaannya di mana? Kalau yang D30 lebih besar dari 30, persentase yang digunakan datanya itu harus 27% untuk data kelas atas dan data kelas bawah. Ya. Sedangkan yang sebelah kanan Bapak di sini sebelah tengah layar itu harus menggunakannya 50% dari data untuk kelas atas dan kelas bawah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau seandainya datanya ada 100, berarti akan ada data yang dibuang dan ini soalnya tertuang pada soal 3. Sedangkan untuk yang kurang atau sama dengan 30, data itu tidak akan ada yang dibuang, akan tetapi penggunaannya harus menggunakan 50% dari data atas dan data bawah. Contoh, dari sini ketika ini dibagi dua, ini nggak jadi masalah, akan tetapi yang masalahnya adalah yang yang kurang dari 30 ini ada yang genap, ada yang ganjil datanya. Ada yang genap, ada yang ganjil. Genap itu contohnya yang ambil gampang adalah bilangan misalnya banyaknya data ambillah 20. Ya. Kalau ganjil berapa? Kalau ganjil anggaplah ambilnya adalah 19. Kenapa berbeda? Beda. Kalau seandainya ngambil 50%, berarti udah jelas. Untuk soal yang genap, akan ada 10 kelas atas dan 10 kelas bawah.
Jadi di tengah-tengahnya nggak ada yang berada di antara keduanya. Jadi 10 kelas atas, 10 kelas bawah ini datanya terpakai semua. Beda dengan yang ganjil. Yang ganjil itu 19. Kan tahu dari 10 kan 20 dibagi 2. Dapat angka 10. Sekarang ganjil karena atau dibagi 2 kali 50% aja lah. Bukan dibagi 2, takutnya beda persepsi ya. Ini kalinya adalah kali 50%. Kali 50%. Ini juga sama dikali 50%. Angkanya akan mendapatkan kurang lebih adalah 9,5. Berarti kalau 9,5 berarti ada data, ambil aja 9. Berarti data yang pertama 9, yang kelas atas. Dan juga 9 kelas bawah. Nah, 9 tambah 9 kan 18. Berarti ada satu angka. Tulis aja di sini 1. Berarti 9 tambah 9, 18 tambah 1 berarti 19. Perbedaannya, yang satu ini melengkapi ke atas melengkapi. Jadi, angkanya itu kelas atas itu ada 10. Ataupun ke bawah juga sama, melengkapi. Jadi, data yang bawah juga adalah 10. Kenapa 10? Karena 9,5 kalau dibulatkan itu menjadi 10. Jadi data yang ganjil ini akan terselesaikan jika ada angka atau ranking yang ke-10. Jadi ranking ke-10 ini dia masuk ke atas, dia juga masuk ke bawah. Tetapi untuk kasus yang genap, yang ranking ke-10 itu udah mutlak, yaitu kelas atas. Dan ranking ke-11 sampai ke-20 mutlak kelas bawah. Jadi Bapak hanya memberikan dasar pemahaman bahwa dari yang kurang 30 itu akan ada 2 persoalan. Takutnya kalau mengajarkan cuma 1, nanti mahasiswa tidak lengkap dalam memahaminya. Kita lanjut ke dalam persoalan yang akan kita kerjakan. Yang akan kita kerjakan pertama-tama adalah soal 4 ganjil dulu. 4 soal ganjil dulu nggak apa-apa. 4 soal ganjil. Dan yang paling penting, kemarin kita sudah mengerjakan soal ketiga. Jadi dari soal ketiga ini kita juga sama buka. Biar mempercepat pengerjaan kita. Sekali lagi, biar mempercepat perhitungan kita. Jadi data yang sebelumnya kita buka dulu 4 ganjil. Itu sekali lagi akan mempercepat perhitungan kita. Siap, kita sama-sama. Supaya kita tidak membuat dari nol lagi. Jadi Bapak sarankan perhatikan dengan seksama cara memindahkan rumusnya. Ini kita ambil dari contoh ganjil K30. Ini latihannya. Siap? Bakal pindah-pindah data. Ingat instruksi Bapak, dengarkan. Kalau takut ketika pengerjakan para mahasiswa tidak konsentrasi mendengarkan yang Bapak arahkan, itu akan membuat mahasiswa kebingungan sendiri lah. Ya, kita mulai. Yang dibutuhkan adalah mencari validitas ataupun reliabilitasnya. Perhatikan, ngambil ke contoh dulu. Berarti yang ini nih, perhatikan nih. R, T hitung, T tabel keputusan, Ctrl C. Lalu pindahkan ke mana? Ke soal ganjil. Simpen di sini aja. Ctrl V. Jadi kita nggak capek-capek membuat.
Lanjut. Bagaimana yang ini rumus? Perhatikan. Blok dari blok ya, berarti tambahnya yang agak gemuk. Dari 0,45 sampai valid, Ctrl C. Lalu pindahkan ke ganjil. Di sini jangan kontrol V langsung, jangan. Tapi di sini simpan di atas, klik kanan, tapi ngambilnya adalah formules. Wah, ada ref, biarkan saja, nggak jadi masalah. Lanjut. Selanjutnya kita akan membuat di sini ada tulisan jumlah dan apa, lupa lagi lah ya. Biar kita nggak lama membuatnya, biasa pindahkan lagi ke soal 3, arahkan ke atas. Di sini ada jumlah. Klik jumlah nilai dengan bawahnya. Jumlah nilai dengan bawahnya. Ctrl C. Ya. Pindahkan ke mana? Ke ganjil. Yaitu di sini ingat pakainya formules. Supaya nanti di sininya ada rumusnya. Lanjut. Seperti biasa, jumlah kita gunakan merge and center, nilai juga merge and center, kita blok semuanya, berikan bold, terus berikan warna kuning, kasih garis, simpan semuanya di tengah, ya, beres aja. Timbul pertanyaan, Pak, untuk ini nih, Pak, kasus ini nih. Lihat, untuk kasus ini nih. Apakah ini 34? Kita cek. Yang 34-nya klik 2 kali. Ini kelebihan. Dan bukan dari A5 kita mulainya ya. Bukan dari sini, tapi dari D5. Kita ganti A5-nya dengan D5. Berarti dimulai dari D5. Ganti saja D5 sampai I5. Enter. Lanjut. Nilai, ini kan kita tidak tahu. Kita lihat aja, di nomor 1 itu yang paling besar adalah nilainya 3. Simpan aja 3. Di nomor 2 yang paling besar anggap ini 4. Di nomor 3 itu 6. Di nomor 4 itu 8. Di nomor 5 itu adalah, kita lihat lagi, nggak ada lagi ya, cuma 8. Terus di nomor 6 itu adalah 10. Jadi kemungkinan besar ini soal yang mudah, ini soal yang sedang, dan ini soal yang sulit. Jadi 3 dan 4 itu soal yang sedang, yang mudah, 6, 8, 8 yang sedang, dan ini adalah yang sulit. Timbul pertanyaan, kenapa Pak ini yang 4 dan 3 berbeda? Kan sama-sama mudah. Di awal Bapak sudah mengarahkan bahwa yang mudah itu ada yang mudah banget, ada yang mudah, hanya mudah. Yang sedang, ada yang sedang masuk ke mudah, ada yang sedang masuk ke sukar. Makanya di sini beda bobotnya. Yang paling penting digarisbawahi, antara yang mudah, sedang, sukar itu intinya harus bobotnya berbeda. Kita lihat dulu sama dengan SU, klik 2 kali, klik dari sini, dari depan sampai ke belakang, enter. Oh, berarti patokannya kalau ingin nilainya 100 berarti 39 pembaginya atau penyebutnya. Arahkan ke bawah, berarti ini J5 ini udah benar. Tetapi ininya bukan 34 tapi 39. Sekali lagi, ininya tinggal diganti aja sedikit, jadi 39, enter. Hasilnya adalah 84,61 sekian. Sedangkan itu nggak boleh pakai discrete atau increase, yang penting nilainya hilang. Biasa Bapak suka pakai bold, dibesarkan sedikit karena sebagai pembeda. Ketika ini udah selesai, kita blok ya, bukan itu ya, bukan memindahkan, blok dulu. Lihat kanan bawah, klik, tarik ke bawah. Sampai mana? Sampai tingkatan bawah. Lepas. Lalu berikan garis. Semuanya simpen di tengah. Tuh, ada yang nilainya 100.
ya. Jadi berapapun soalnya, nilai itu harus durasinya dari 1 sampai dengan 100. Tapi kalau jumlah bisa kurang dari 100 atau lebih dari 100. Jadi patokannya bukan jumlah, tetapi patokannya adalah nilai yang 100 itu ya. Kita lanjut, arahkan ke R ini, ya, arahkan ke R ini, klik 2 kali. Udah sesuai belum? Kalau belum, lihat nih, ininya ref nih. Kita blok dari ref sampai dengan tanda seru. Kita klik angka 2 dari bawah sampai atas. Sampai angka 3. Kita lihat lagi. Ini kan melenceng ya. Dolar M ya. Seharusnya bukan dolar M. Jumlah adanya di mana? Jumlah itu adanya di J. Kita ganti aja M-nya dengan J. Lihat lagi nih patokannya, ini kan D5 sampai D29, berarti ini J5, udah benar 5-nya, tetapi 40-nya ganti dengan angka 29. Enter. Perhatikan ke bawah. Setelah ini selesai, ya, kita cek lagi, klik 2 kali, ini udah benar, duduknya di nomor 1 dan di jumlah. Ininya 529, ini juga 529, anggap beres. Sekarang teh hitung, klik 2 kali. Ini udah benar nih, D30 itu ngelinknya ke R, udah benar. Ini juga sama D30, tapi yang bedanya, ini kan datanya kan bukan 36, tapi 25. Tinggal ganti aja yang 36 dengan angka 25. Enter. Sedangkan tabel juga sama, klik 2 kali, ininya bukan 34, tetapi adalah 23. Kenapa 23? Karena DK-nya 2, berarti 25 kurangi 2, jadi 23, enter. Kita nggak usah lagi membuat valid dan lain-lain, karena kita udah ada, klik 2 kali, itu udah benar. Ininya 31 dan bawahnya 32, ini juga 31, 32, beres. Ketika ini sudah selesai, kita kondisikan di sini harus 3 di belakang koma, pakai increase atau decrease. Tetapi untuk nilai R itu harus 2 di belakang koma, juga pakai increase atau decrease. Kalau ini sudah selesai, perhatikan kembali, blok 0,42 sampai dengan valid, blok 0,42 sampai dengan valid, lihat kanan bawah tarik ke pinggir. Sampai mana? Udah aja sampai di bawah 8. Lepas. Jangan dulu dilepas bagaimana. Ingat, simpan dulu di tengah semuanya. Lalu pakai garis. Maka pengerjaan kita udah selesai. Pak, yang nilai 3,39 sampai bawah gimanain? Delete saja. Del. Jangan backspace. Del saja. Delete. Delete-nya pakai tombol aja supaya hilang aja ya. Dan kita bisa melihat bahwa nilai yang valid itu ada 5. Dan yang tidak valid ada 1. Kalau seandainya yang tidak valid itu sedikit, maka yang tidak valid harus dibuang. Berarti kita masuk ke dalam hitungan reliabilitas, harus kita buang. Lanjut, klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Tulis di sini adalah reliabilitas, Jadi ini udah benar validitas dan reliabilitasnya. Sekarang kita akan menghitung. Apa yang dibutuhkan? Ingat, ini cukup di delete saja. Blok semuanya, klik kanan, delete. Karena kita tidak membutuhkan itu. Tadi harus diingat, nomor berapa yang tidak valid? Yang tidak valid itu kalau lihat di sini di awal, yang tidak valid itu nomor 3. Kita kembali lagi ke reliabilitas ya, 1, 2, 3. Berarti kita delete di sini aja, nggak usah ke atas ya, di sini aja juga udah kelihatan. Di F ya, panahnya harus ke bawah, klik kanan, delete. Berarti yang dibutuhkan udah beres. Selanjutnya, kita arahkan ke soal 3 biar kita tidak capek membuat filenya. Apa yang dibutuhkan? For item, varian, total. Itu kan? Bagaimana Pak kalau semuanya aja di copy paste? Ya terserah. Tapi kalau bagusnya itu satu persatu saja supaya rapih ya. Ctrl C, pindahkan ke mana? Pindahkan ke soal ini.
simpan di bawah, Ctrl V. Udah rapi, tidak ada garisnya. Bagaimana untuk yang bawah? Gampang. Ini juga sama. Blok dua-duanya Ctrl C. Lalu pindahkan ke sini. Jangan Ctrl V. Tapi di sini mah klik kanan. Pakainya Formulas. Pak, ada rep nih. Nggak jadi masalah. Rep itu nggak jadi masalah. Siap. Klik dua kali. Klik dua kali. Repnya kita blok. Tanda seru sampai dengan hashtag. Ya. Kurungnya nggak usah diapa-apain. Klik angka 2. Tarik sampai atas. Sampai angka 3. Enter. Tuh. Klik lagi yang total. Ini udah ngelink ke sini nih. Jadi kita nggak usah lagi ngebuat. Karena udah ada. Blok kedua-duanya. Ini pakainya adalah decrease atau increase. Yang penting 2 di belakang. Koma. Ketika ini udah selesai, kita tinggal menarik saja. Kemana? Ke pinggir sampai ujung. Seperti biasa, simpan di tengah. Dan yang paling penting, berikan garis. Ini udah selesai. Jadi inilah yang varian item 5,71 dan 32,58. Itulah varian total. Selanjutnya, yang dibutuhkan lagi adalah dari A, B sampai sini. Sampai ujung, Ctrl C, kita pindahkan ke bagian ini, Ctrl V. Jadi kita nggak usah lagi yang membuat yang namanya tabel-tabel, karena udah ada tabelnya. Kita kepinggirkan dulu ya, biar kelihatan. Ini juga delete. Kalau mau di delete, delete saja. Ini juga delete, delete saja. Karena yang susah itu membuat tabelnya. Kalau varian item diisi dengan berapa? Lihat, ada berapa yang validnya? Ada 5. Karena awalnya 6, yang tidak validnya 1. Jadi tulis 5. Berapa var item? Sama dengan klik 5,71, enter. Berapa varian total? Klik 32,58, enter. Ya, sama dengan klik 32,58, enter. Bahan-bahan udah beres. Sekarang masuk ke perhitungan. Nilai koefisien sekali lagi adalah nilai dari D. Ikuti instruksinya. Sama dengan kurung buka, klik angka 5 ya. Ulangi lagi. Sama dengan klik angka 5 dibagi kurung buka, klik angka 5 kurangi 1, kurung tutup. Ulangi, jadinya sama dengan klik angka 5 dibagi kurung buka, klik angka 5 kurangi 1, kurung tutup, enter. Nilainya 1,25. Sekarang masuk ke yang B, sama dengan var item dibagi var total, enter. Sekarang yang C, sama dengan klik 1 dikurangi B, hasil dari B, enter. Dan yang terakhir yang D, sama dengan klik A dikali C, enter. Kalau seandainya di sini kan nilai koefisien itu kan harus 1 maksimal. Kok ini Pak 1,03? Berarti ada kesalahan. Di sini berbeda persoalan. Berarti cara langkah-langkahnya jangan seperti yang awal. Ini nggak usah dirubah. Yang dirubah adalah varian totalnya. Yang 32,58 kita ganti rumusnya. Sama, jadi kalau ada kasus seperti ini tinggal diganti. Yang belakangnya sama dengan SU, klik 2 kali, sum dari 7 sampai dengan 0,83, enter. Ya, sekali lagi. Awalnya kan 32 nih. Sekarang ganti sama dengan SU sum klik dari 7 sampai 0,83 lalu enter. Maka ke sini pun akan berubah. Jadi nilai koefisiennya adalah sama dengan klik 0,81 enter. Kategori dari nilai sekali lagi dari nilai reliabilitas 0,81 adalah tinggi.
Berarti di sini keputusannya reliabilitas tinggi. Lanjut sekarang. Kemana? Ke contoh di sini DP dan TK. DP dan TK. Klik kanan, move or coffee, move to end, create a coffee. Oke. Relianya duanya ganti dengan DP dan TK. DP adalah daya pembeda, TK-nya tingkat kesukaran. Sekarang kita delete saja dari for item sampai ujung ini. Delete. Nah, perhatikan lagi. Blok dari 25 sampai dengan 1. Ingat ya, 25 sampai dengan 1. Kita pakai sort and filter, custom sort. Ingat, di sini my datanya harus jangan ada tanda checklist, harus kosong seperti ini. Ya, kita arahkan sort by-nya dari nilai J. Kenapa dari J? Karena ini adalah nilai. Urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, large to small. Oke. Karena datanya 25, sekali lagi, karena datanya 25, kita kembali ke perhitungan. Data 25 dikali 50% ya, 25 dikali 50% itu ada di angka 12,5. Berarti apabila 12,5 itu dibulatkan menjadi 13. Berarti ada yang ranking ke-13, dia masuk ke atas juga masuk ke bawah. Kita praktekkan. Ya. Kita lihatnya di sini ya, di awal aja lah. Boleh di sini, boleh di kiri ataupun di kanan. Mencontohkannya di di kanan aja ya. 1 2. Sekarang contohnya di kanan. Ini sekali lagi sebagai patokan. Tuh, sampai dengan 13. Oke. Berarti sekali lagi ya, yang ini yang awal ini masuknya taruhlah kelas atas. Kita beri warna. Berarti yang 13 dia akan masuk ke atas, masuk ke bawah, masuk. Bagaimana tuh sekarang? Perhatikan caranya nih. Kita blok dari yang 13 sampai dengan 46, Ctrl C, kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya. Kita pindahkan ke sebelah kiri, simpan aja di sini, Ctrl V. Selanjutnya, kita ngedelete dari sini nih, dari yang putih, yang tidak terpakai. Ya, yang penting di sebelah kiri posisinya ada panah seperti ini nih. Panah ke pinggir, klik kanan, delete. Coba kita perhatikan. Tuh. Jadi, di sini yang ranking ke-13, apabila dia masuk kelas atas, ini anggaplah kelas atas, memang ya kelas atas, ini tulisannya adalah kelas bawah. Ya. Apabila kita masuk kelas atas, maka gambarannya seperti ini. Jadi yang ranking 13 itu masuk ke atas masuk, tapi posisinya ada di paling bawah. Tetapi kalau masuk ke kelas yang bawah, dia ada yang di paling atas. Jadi datanya sebanyak 13 yang atas, 13 yang bawah. Setelah ini selesai, ingat ininya harus warna putih. Ya. Jadi sekali lagi yang udah masuk data supaya membedakan mana yang judul dan mana yang hitungan itu harus warna putih. Sekarang kita blok dari nomor sampai dengan nilai, Ctrl C, simpan di sini, Ctrl V. Ya, lanjut. Setelah ini selesai, ini ada kelas atas dan kelas bawah. Perhitungannya selanjutnya adalah mencari jumlah. Kita masuk ke sini, ya. Bagaimana cara mencari jumlah? Cara mencari jumlah itu, saya perhatikan, klik Ctrl C, pindahkan ke sini supaya tidak membuat limit and center lah, ya, Ctrl V.
yang jumlah sama dengan SU. Klik 2 kali, klik dari 3 sampai dengan 2, lalu enter. Setelah itu, simpan ke nomor yang 33. Ingat tarik ya, tarik itu ada di kanan bawah. Sampai mana? Sampai angka 4, lepas. Ya, berarti di sini kita blok, berikan garis, semuanya simpan di tengah. Apabila ini sudah selesai, Ctrl C, lalu pindahkan ke sini Ctrl V. Pak, ini nih kelihatan nggak enak nih, nggak terlalu indah nih. Gampang, kita blok yang duanya, berikan garis. Kita blok keduanya, kita berikan garis. Tanpa ada isian. Selanjutnya, ketika ini sudah selesai ada kelompok atas dan kelompok bawah, yang dibutuhkan adalah daya pembeda. Apa aja yang ada dalam daya pembeda? Kita tinggal copy paste saja. Blok dari atas sampai sini aja lah, sampai keputusan. Ctrl C, yang bawahnya nggak usah. Simpan di mana? Simpan di sini. Ctrl V. Jadi kita nggak usah ngebuat lagi. Ngebuat tabel tentang keputusan seperti itu. Kita lanjut. Sekarang masuk ke soal. Kemarin udah diberikan caranya. Blok 1, 2 sampai dengan 6. Ctrl C. Simpan di sini, klik kanan, transpose. Beres tuh. SA bagaimana? Nah, boleh memindahkan manual ataupun otomatis. Bapak sukanya otomatis. Blok, Ctrl C, simpan di bawah, klik kanan, values, Ctrl C lagi, arahkan ke SA di atas, klik kanan, baru transpose. Mau manual juga nggak jadi masalah. Yang penting caranya seperti ini. Lanjut. Bagaimana SB? SB juga sama Bapak mah. Dari 19 sampai 72. Ctrl C. Simpan di bawah 33. Klik kanan. Pakainya values. Ctrl C lagi. Ctrl C nya ada di bawah. Simpan di SB. Klik kanan. Adalah transpose. Ketika ini sudah selesai, kita delete saja yang barusan, yang dua pengerjaan tersebut, supaya tidak mengurangi keindahan estetika yang kita kerjakan. Ingat, ya, patokannya sekali lagi, ini kan patokannya ya 3, 4, 8, 8, 10. Itu kan ya, patokan nilai. Ini adalah jumlah. Ya, siap. IA itu adalah banyaknya data, ya, banyaknya kelas atas dikali bobot. Apabila melihat persoalan ini, maka 13 dikali 3. Berarti nilai di sini adalah 39. Yang kedua, berarti 13 dikali 4. Karena bobot yang terbesarnya 4, berarti nilainya adalah 52. Berapa yang nilainya nomor 4? Nomor 4 itu 8, berarti dikali 8 saja, berarti 104. Yang nomor 5 itu adalah 8, sama, berarti 104. Yang terakhir adalah 10. 10 kali 13 berarti 130. Ya. Ini lihatnya patokannya nih. Ini patokannya dikali banyak mahasiswa. Setelah ini selesai, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu mencari yang namanya DP dan TK-nya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Bagaimana rumusnya DP? Kita nggak usah pusing, kan kita udah mengerjakan kemarin. Kita blok aja dari 0,35 dan cukup. Ingat ya, 0,35 dan cukup. Ctrl C. Pindahkan ke mana? Ke nomor 4 ganjil. Di sini klik kanan. Ya, klik kanan yaitu values. Ya. Udah values, kita periksa bener enggak rumusnya. Klik 2 kali. C23,
33. D23 19. E23 39. Berarti perhitungan ini udah benar. Yang belum benar adalah komanya, karena harus 2 angka di belakang koma. Sekarang yang keputusan, klik 2 kali. Ini udah pas belum ke F23? Udah pas, berarti udah beres, tinggal enter. Jadi enaknya ada contoh itu, kita tinggal melanjutkan. Blok 0,36 dan cukupnya tarik ke bawah, baru lepas. Kita blok dari 1 sampai dengan ini, tidak boleh ada warna, harus ada garis, semuanya simpan di tengah, tidak terkecuali, jadi semuanya simpan di tengah. Maka keputusan nomor soalnya itu adalah 1 cukup, 2 baik, 3 cukup, 4 jelek, yang ke-6 cukup. Ini adalah daya pembeda. Maksud jelek di sini mungkin saja dari mau siswa yang pintar maupun siswa yang kurang rajin, itu kedua-duanya semua siswa bisa mengerjakan. Tetapi yang baik untuk siswa yang yang punya kecerdasan lebih bisa mengerjakan, tetapi yang dianggap kurang itu tidak bisa mengerjakan. Jadi kategori soal baik itu ketika diberikan ada yang tidak bisa mengerjakan. Tapi soal jelek itu ketika semuanya bisa mengerjakan. Jadilah soal yang jelek. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan tingkat kesukaran. Enaknya gini, kalau udah ada contoh tinggal copy paste saja. Kita lihat tingkat kesukaran. Apa aja yang dibutuhkan? Perhatikan tingkat kesukaran. Nomor soal ini kita blok, Ctrl C, ingat ya. Di soal 3 kita pindahkan lagi ke soal ganjil. Pindahkan di sini, ya bebas aja. Ctrl V, nomor soal dan lain-lain, ya. Maaf ya tidak lurus dengan yang pinggirnya. Ctrl V, lurus nih sekarang. Apa aja yang dibutuhkan? Ini semuanya dibutuhkan. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 130, kita blok dari daya pembeda. Ctrl C, pindahkan ke sini. Ctrl V. Apabila ini udah selesai, tinggal IB. IB yang mana ngelihatnya? Ngeling. IB itu dengan IA. Klik aja 39-nya. Enter. Baru tarik ke bawah. Ya, bagaimana TK dan keputusan? TK dan keputusan karena di sini udah ada pengerjaannya, kita gampang. Kita blok TK dan keputusannya, Ctrl C, kita pindahkan ke mana? Ke ganjil atau ke tingkat kesukaran ini. Klik kanan, ingat ya, klik kanan pakai values atau formulas, bukan values, formulas. Ya. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi ini hasil copy paste dari yang kiri. IB cuman ngeling, ini sama tuh. IA dan IB itu sama. TK itu tinggal di copy paste-nya, bukan copy paste tapi copy paste-nya adalah formulas. Nah, 0,66 ini klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Perhatikan, tepat tidak? N23, ini N ya, N23, O19, betul. Terus P23, Q23, ini semuanya betul. Jadi ini nilainya 33, ini 19, ini 39, dan yang paling akhir adalah 39. Tinggal di enter. Berarti tidak ada yang salah. Yang kebetulan yang kurang itu hanya komanya saja. Sekali lagi pakai inter atau discrete, yang penting 2 angka di belakang koma. Kita blok blok 0,67 dengan sedang, tarik ke bawah. Tarik ke bawah, lepas. Maka ada kategori sedang, mudah, dan sedang. Tidak ada kategori yang sulit. Jadi, tadi di awal, soal yang mudah itu, kalau lihat lagi ya, kita ambil aja di atas. Di sini nih. Ya, kita ambil, Ctrl C ya. Kita lihat ke bawah. Di
sini aja ya. Nah, di belakang ini aja nih, biar gampang dihapus. Klik kanan, transpose. Ingat ya, ini kategori mudah. Kategori mudah, tapi menurut perhitungan statistika dia sedang. Bagaimana sekarang? Jadi yang mudah ini nilainya harus dinaikkan nanti. Karena sekarang kategorinya menjadi sedang. Ini sedang, tapi kategorinya mudah. Berarti yang ini harus jatuh. Jadi yang awalnya ini 34, bisa jadi ini 88, nanti ini jadi 34. Karena sekarang kategorinya menjadi mudah. Yang ini 10, kan sukar ya. Menjadi kategori nanti nilainya harus sedang. Mungkin itu dasar pengambilan hukumnya. Jadi soal itu akan berubah bobotnya ketika sudah melewati perhitungan statistika. Sekarang kita akan blok semuanya supaya rapi. Sekali lagi blok semuanya, pakai garis, semuanya simpan di tengah, ya, dan pengerjaan selesai. Dan ini adalah pengerjaan untuk soal yang yang ganjil. Akan tetapi perbedaannya ganjil dan genap nanti, kalau yang genap itu tidak ada ranking yang masuk ke kelas bawah ataupun masuk yang ke kelas atas. Itu perbedaannya. Secara perhitungan itu sama, akan tetapi supaya penjelasannya menjadi lebih jelas, akan Bapak jelaskan kembali di video berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.